Bertemu kembali dengan channelnya Mama Wiwin, Ibu Wiwin. Gimana dong orangnya? Saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan menceritakan masa lalu saya waktu saya membantu seseorang atau mengentaskan seseorang dari yang tidak punya usaha menjadi punya usaha. Awalnya begini guys, ketika saya di perempatan, saya dimintain uang oleh seseorang anak yang sekitar seusia 15 tahunan. Terus ya semacam ngemis gitulah. Akhirnya saya yang tadinya mau nyegat angkot, mau pulang ke rumah, saya nggak langsung pulang. Tapi saya ajak ngobrol. Kamu mendingan kata saya, kamu ngamen aja. Yuk, mau nggak ngamen? Nanti saya ajarin. Akhirnya saya ajarin dia bikin kicrik-kicrik. Bikin kicrik-kicriknya itu dari bekas tutup botol itu kayak teh botol, Sprite yang kayak gitu-gitu, dibolongin tengahnya, lantas dikasih kawat terus dikaitkan. Nah, akhirnya saya ajarinlah dia berkicrik-kicrik kayak gini, nyanyi. Ya kamu nyanyi apa aja lah sampai kamu bisa gitu. Akhirnya dia nyanyi yang sebisa dia, terus dia ngamen lah. Saya sih menyarankannya ngamen di perkampungan-perkampungan gitu. Nah, akhirnya setelah beberapa waktu lagi saya bertemu dia lagi. Pas kebetulan di perempatan itu lagi ketemunya. Saya lagi ada keperluan ketika itu. Akhirnya ketemu dia setelah dia berusia sekitar 17 tahunan. Nah, ketika ketemu dia ingat ke saya, dan saya juga agak-agak lupa, dan akhirnya saya ingat dia karena cerita dulu saya diajarin bikin kicrik-kicrik kata dia. Akhirnya karena dia ngelihat dia pakai kicrik-kicrik udah umur 17 tahun, kan saya jadi apa namanya ya? Jadi punya ide lah. Akhirnya saya kasih ide ke dia. Gimana kalau kamu belajar gitar kata saya. Akhirnya maksudnya dia mau belajar gitar. Tapi dia bilang dia nggak punya uang untuk belajar gitar. Makanya akhirnya saya bilang oke lah saya pinjemin. Gitar harganya berapa sih? Akhirnya saya anterin dia ke toko gitar. Ternyata harga gitar tuh 75 lah. Saya pinjemin 100 dengan syarat harus dikembalikan. Nah, ketika itu dikembalikannya terserah dia, sepunya-punyanya dia. Akhirnya dia belajar grip-grip itu, saya kasih buku untuk belajar grip gitar. Akhirnya dia bisa satu lagu dan dia hafalin terus. Saya bilang gini, begitu hafal satu lagu dengan grip gitarnya itu, gripnya maksudnya apa sih? Saya udah nggak inget ya istilah gitar itu, pokoknya grip saya taunya. Nah, sampai hafal gripnya itu, baru dia diimplementasikan, maksudnya dia nyanyi aja. Karena dia harus bayar utang ke saya, karena rumahnya dia dalam gang. Saya bilang udahlah kamu nyanyinya di perempatan lah supaya apa? Saya kalau nagih hutang ke kamunya gampang, nggak nyari-nyariin ke sana kemari. Akhirnya dia nurut, nyanyilah di perempatan. Walaupun sebenarnya kalau di perempatan sih kurang baik ya, karena banyak mobil-mobil lewat. Ya tapi saya bilang gini, hati-hati aja. Akhirnya beberapa kali bertemu, saya sambil nagih, sambil apa namanya, pingin tahu perkembangan dia bisa sampai berapa lagu. Ternyata dia bisa sekitar 30 lagu. Waduh, saya salut banget, kamu bagus banget, saya bilang. Jempol buat kamu sampai bisa hafal lagu 30 lagu. Oke, saya kasih ide, ayo kita bikin proposal ke kafe. Akhirnya saya bantuin dia bikin proposal ke kafe kayak gitu. Akhirnya setelah bikin proposal diajukanlah ke kafe. Tapi si kafenya tuh nggak mau nerima, bingung gimana caranya, katanya kok pengamen bisa nyanyi di sini. Akhirnya saya melakukan pendekatan kepada manajer kafenya supaya menerima si pengamen tersebut. Dengan catatan kata saya, gimana Pak kalau seandainya si harga makanannya itu
dinaikkan lah sekitar 10%-an. Kalau seandainya harga makanan 30.000 ya dinaikkan 10% kan nggak seberapa gitu. Kalau misalkan 5.000 kan cuma Rp500. Nah, itu untuk bayar pengamen. Dan dengan pendekatan yang lemah lembut, dengan rayuan, akhirnya si bapak manajernya mau menerima dan disediakanlah space untuk si pengamen tadi. Nah, akhirnya si pengamen tadi dibayar dari royalti dari penjualan. Jadi si penjualan makanannya misalkan berapa gitu dikenakan 10% untuk bayar pengamen tersebut. Nah, akhirnya guys, dari yang tidak punya pekerjaan, si pengamen tersebut akhirnya bisa punya pekerjaan nyanyi di kafe. Karena itu, saya melakukan pendekatan ke pemilik kafe supaya menaikkan makanan. Kalau yang harganya misalkan 30.000, 50.000, dinaikkan 10% kan gak kerasa buat orang-orang kaya, kata saya. Akhirnya guys, si pengamen tersebut jadi menetaplah di kafe tersebut, jadi penyanyi kafe tersebut, dan tidak terasa kalau kita telah memberikan peluang pekerjaan kepada orang yang pengangguran. Tapi ya guys, kalau pinginnya saya sih semua orang itu tidak nganggur. Tapi kadang-kadang kan ada yang nasib seseorang itu kurang baik. Jadi ya kita bantu untuk memberikan peluang pekerjaan kepada mereka supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh agama dan oleh bangsa Indonesia ini. Oke guys, itu pengalaman saya ketika mengentaskan atau membantu seseorang yang tidak memiliki pekerjaan sampai memiliki pekerjaan di kafe. Jadi akhirnya dia menjadi pemilik, bukan pemilik, iya pemilik. Akhirnya dia menjadi pemilik alat-alat musik guys. Dia sekarang udah berhasil, dia udah kaya, alhamdulillah. Saya bersyukur sekali dari orang yang tidak memiliki pekerjaan, akhirnya dia memiliki toko alat musik, yaitu perjalanannya sangat panjang sekali. Dan saya nggak jarang ketemu sih karena saya kan ibu rumah tangga, jadi ngurus rumah tangga, jadi saya jarang-jarang ketemu dengan beliau. Saya salut atas kemauannya, dia menjadi berhasil. Tapi si pemilik alat-alat musik tersebut akhirnya dia pun mengajarkan apa yang telah saya ajarkan kepada para pengamen yang lain. Jadi harus punya keinginan yang kuat. Demikian tadi share pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channelnya Ibu Wiwin. Oke, assalamualaikum sekali lagi, dadah.